ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, yang mana Allah memberikan nikmat kepada kita itu sangat banyak, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tentunya kita juga harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara bentuk syukur kita, salah satu daripada rukun syukur itu adalah kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk semakin menambah ketaatan kepadanya. Dan diantaranya adalah dengan kita hadir dalam majlis seperti ini, majlis ilmu, yang dengan ini maka insya Allah kita akan semakin membuka pemahaman kita terhadap agama, dan itu juga menjadi sumber kebaikan bagi kita semuanya. Maka tentunya dengan kebaikan yang kita dapatkan melalui majlis seperti ini, kita berharap bahwasanya itu menjadi bekal yang berharga buat kita semuanya untuk kita hidup di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita masih dari tafsir juz amma, dan kita sekarang masuk di surat Al-Fajr, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengawali surat Al-Fajr ini dan sudah kita bahas terkait dengan makna Al-Fajr dan apa yang terkait dengannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ini, wal fajr walayalin ashar. Setelah ayat pertama, maka ayat berikutnya adalah walayalin ashar, yang mananya bahwasanya dan malam yang 10. Malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 ini para jemaah? Jumhur ulama ya, mereka menafsirkan makna dari malam-malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana dalam bahasa Arab ya maknanya itu kan luas. Jadi terkadang disebutkan malam itu bisa bermakna siang dan malam, atau bahkan termasuk juga bisa bermakna siangnya kan gitu. Kadang disebutkan siang saja ya juga tercakup malamnya. Nah, maka di sini disebutkan walayalin ashar, malam yang 10, maka jumhur memaknai bahwasanya ini maknanya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya makna malam-malam yang 10 ini adalah malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Dan insya Allah sebentar lagi kita akan sampai di bulan Ramadan ya, kurang lebih 1,5 bulan lagi. Maka tentunya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena dahulu para salafus saleh itu bahkan berdoa seperti ini tuh sejak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan ini sudah dekat ya. Sudah dekat datangnya bulan Ramadan, maka kita berdoa agar ya diberikan kesempatan untuk bisa sampai kita di bulan Ramadan. Ya karena apa para jamaah? Karena tidak ada jaminan meskipun sekarang kita ini sehat, ya meskipun sekarang ini kita dalam keadaan baik-baik saja, masih muda, belum tentu itu ya bisa menjamin kita untuk sampai di bulan Ramadan. Ya sebagaimana ya kita saksikan aja kemarin ya ada kejadian yang tidak diduga kan, ada yang meninggal gitu kan. Keseruduk bis kan gitu ya. Sebelumnya malah banyak lagi kan yang ada bis ngeblong gitu. Nah, kita kan nggak tahu seperti itu semuanya. Maka kita tetap wajib berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai di bulan Ramadan. Baik. Jadi di sini Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Di antara maknanya para ulama menjelaskan adalah malam 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagi para ulama yang menyatakan bahwasanya maknanya di sini adalah 10 awal pertama di bulan Zulhijjah, maka tentu 10 awal pertama ini bulan Zulhijjah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena sudah kita sering sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluknya, maka itu makhluk memiliki hal yang patut kita perhatikan, ada sesuatu yang besar yang perlu kita perhatikan di sana. Dan kalau dimaknai dengan 10 awal bulan Zulhijjah, maka di sana ini keutamanya luar biasa. Baginda kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada kumpulan hari-hari, al-amalu sholihu, yang mana amal-amal soleh itu fihinna, di dalam hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Ya, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini. Jadi ini luar biasa keutamanya. Tidak ada, meskipun kita beramal dengan amal yang sama, tapi di luar hari 10 ini masih kalah daripada kalau dikerjakan di 10 hari tersebut. Yaitu di Ayyamul Ashar, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, qalu walal jihadu fisabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Jadi para jamaah, ini pertanyaan ini disampaikan oleh para sahabat, kenapa kok ditanyakan jihad kan gitu? Kenapa? Bukankah jihad itu amal soleh kan gitu kan? Nah kalau jihad memang amal soleh, kenapa nggak dikerjakan di 10 hari awal Zulhijjah kan seperti itu? Ya pertama memang jihad itu amal soleh, bahkan termasuk puncak dari amalan agama Islam. Dan yang kedua bahwasanya jihad itu dilaksanakan ya di luar bulan haram. Ya, di bulan haram nggak ada peperangan. Dan bulan Zulhijjah termasuk bulan haram. Makanya kemudian para sahabat menanyakan kan gitu kan. Kenapa? Kok apakah jihad yang di luar ini, kan jihad nggak mungkin dikerjakan di 10 hari awal nih kan. Nah jihad yang luar biasa pahalanya itu apakah nggak bisa mengalahkan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal Zulhijjah kan gitu. Maka kemudian baginda Nabi menjelaskan bahwasanya walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja binafsi, yang dia itu keluar berjihad dengan membawa dirinya, wa mali, dan membawa hartanya, falam yarji min dzalika bisyai, dan tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya. Artinya apa? Artinya dia mendapatkan mati syahid di medan jihad, baru bisa menyamai keutamaannya amal soleh yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah. Nah dari sini maka ini adalah suatu hal yang besar tentunya kan. Makanya ketika kemudian Allah berfirman walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10, jumhur ulama menjelaskan bahwasanya itu maknanya adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah.
Baik, ada pun ulama yang lain yang memaknai bahwasanya makna dari 10 malam dan malam-malam yang 10 ini adalah maknanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya maka tentu ini juga kita semuanya paham ya, bahwasanya di 10 akhir Ramadan atau malam-malam terakhir ya di bulan Ramadan, ya maka di sana juga memiliki keutamaan yang tidak kalah. Di sana ada keutamaan yang sangat besar. Apa itu keutamanya? Ya, keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Jadi para ulama ini menjelaskan bahwasanya memang ketika Allah menyebutkan malam, ya maka diambil malam, yaitu malam-malam akhir Ramadan. Dan di malam akhir Ramadan di situ terdapat keutamaan yang sangat besar, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar, yaitu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 80-an tahun ya. Itu satu malam nilainya seperti itu. Maka tentu ini luar biasa keutamaannya. Dan Allah juga menjelaskan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4 ya, tentang malam Lailatul Qadar itu. Allah menjelaskan di sana, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Yang mana di dalam malam itu Allah menetapkan segala urusan dengan penuh kebijaksanaan. Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar itu. Sehingga disitulah kemudian ditetapkan takdir tahunan bagi setiap hamba dan setiap manusia, setiap makhluk di sana ditetapkan takdirnya pada malam Lailatul Qadar. Baik. Dan menurut beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwasanya makna yang kedua ini menurut beliau adalah yang lebih sahih ya. Yang lebih benar menurut beliau adalah maknanya ya dari ayat ini walayain ashar adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini menurut beliau. Baik. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan malam-malam yang 10 ini menunjukkan bahwasanya di sana ada kemuliaan dari malam-malam tersebut. Yaitu tadi saya sebutkan adanya malam Lailatul Qadar. Lalu demikian juga di 10 malam terakhir itu ya umat Islam mereka menyempurnakan rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasanya. Dan tentunya di sana itu termasuk rukun Islam ya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan ini sebagai sumpahnya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Dan demi yang genap dan juga yang ganjil. Apa maknanya ini para jemaah? Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Ya. Di antara maknanya, ketika Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil seperti ini, maka di antara maknanya bahwasanya Allah bersumpah dengan semua makhluknya. Karena kalau kita lihat makhluk yang ada di alam semesta ini, ya ada kalanya mereka itu ganjil dan ada kalanya genap, kan gitu ya. Pilihannya kan cuma itu, kalau nggak ganjil ya genap kan gitu ya. Ada yang ketiga, ganjil sama genap, kan sudah semua kan, kalau nggak ganjil ya genap kan gitu ya. Ya. Sehingga maknanya bahwasanya di antara maknanya ganjil genap itu adalah makna semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 49, Allah berfirman di sana, wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Dan dari segala sesuatu itu kami ciptakannya itu berpasang-pasangan, itu genap, ya berpasang-pasangan. Baik. Selain makhluk, makna yang lain daripada ganjil genap ini adalah syariat, ibadah. Yang mana di dalam syariat kita ya ada ibadah itu yang ibadahnya genap, ada ibadah yang jumlahnya ganjil. Ya, maka itu juga termasuk tercakup dalam makna ini.
Terus kemudian makna yang lainnya bahwasanya termasuk makna daripada ganjil dan genap ini, yang dimaksud dengan genap ini adalah semua makhluk. Sedangkan yang dimaksud dengan witir adalah al-Khaliq. Itu Allah Azza wa Jalla. Ini diantara makna-makna dari ganjil dan genap. Dan ketika kita melihat makna yang seperti ini, ya maknanya bermacam-macam seperti ini, selama makna itu tidak saling bertentangan, ya selama makna itu tidak saling bertentangan, maka dalam kaidah tafsir dijelaskan oleh para ulama bahwasanya itu bisa dipakai semua daripada makna-makna tersebut. Jadi selama maknanya tidak bertentangan, berarti itu bisa dipakai semuanya maknanya. Baik. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan makna-makna tadi, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu sebagai al-witr, maka Rasulullah menjelaskan kepada kita, innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang witir, yang ganjil dan suka kepada yang witir. Ya. Maka ini adalah di antara dalilnya bahwasanya Allah itu witir. Dan kalau makhluk tadi sudah kita sebutkan ayatnya, ya wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Ya, segala makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan, maka makhluk itu menjadi makhluk yang genap. Ya. Baik. Jadi inilah di antara makna wasyafa'i wal watr. Lalu berikutnya Allah melanjutkan dengan wal laili idza yasr. Dan demi malam apabila dia telah berjalan. Berjalannya malam. Allah bersumpah dengan malam apabila malam ini berlalu atau berjalan di waktu malam hari. Yang mana itu dimulai dari waktu maghrib sampai terbitnya fajar, ya. Sampai terbitnya fajar itu adalah akhir malam, yang sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, maka tentu kita juga patut memberi perhatian kepada malam tersebut. Malam berjalan dari awal sampai akhirnya. Bisa kita lihat di sana ternyata banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, bahkan termasuk ibadah yang besar. Ya, seperti sholat maghrib, sholat isya, itu termasuk rukun Islam kedua, rukun yang terbesar. Ya, itu termasuk di antara yang perlu kita perhatikan. Termasuk juga di waktu malam. Itu di waktu malam kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Ya. Melaksanakan ibadah qiyamul lail atau ibadah tahajud. Di sana juga ada ibadah sholat witir. Ya. Dan tentunya dengan malam-malam yang seperti itu ada hal yang juga sangat patut kita perhatikan di waktu malam, yaitu apa? Bahwasanya di waktu malam Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kapan itu? Pada saat sepertiga malam yang akhir. Maka tentu ini adalah peristiwa yang luar biasa. Di saat sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Dan ketika Allah turun ke langit dunia itu, maka Allah bertanya, man yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, fa'utihi, aku akan berikan kepadanya. Wa man yad'uni fa'astajibulah, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabahi doanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa para jemaah. Ini kapan waktunya? Saat sepertiga malam yang akhir. Maka patut menjadi perhatian kita di waktu malam, bahwasanya ya di malam itu ada perkara-perkara yang besar yang bisa kita perhatikan dan kita bisa mendapatkan banyak kebaikan di sana. Termasuk tadi sepertiga malam yang akhir, maka itu adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa.
maka sudah semestinya bagi kita untuk berusaha, ya, mengerahkan kemampuan kita untuk kita bisa ya mengisi waktu sepertiga malam yang akhir itu dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tahajud, apakah itu istighfar, sholat witir ataupun yang lainnya. Dan kalaupun kita berdoa di waktu itu, maka itu waktu yang mustajab. Kita bisa berdoa dengan segala macam doa untuk kebaikan dunia kita, untuk kebaikan akhirat kita, maka kita manfaatkan waktu sepertiga akhir malam tersebut. Dan ini sepakat, tidak ada khilaf bahwasanya itu adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Hijr, ya, wal fajr, dalam surat Al-Fajr, ya, wal fajr wal lailin 'ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Maka pada yang demikian ini terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang mereka memiliki akal. Di ayat kelima Allah menyatakan seperti itu. Ketika tadi ayat pertama sampai ayat keempat Allah bersumpah dengan 5 makhluk yang luar biasa, ya, dengan fajar, kemudian dengan 10 malam yang istimewa, kemudian bersumpah dengan apa yang ketiga? Dengan genap, lalu keempat dengan ganjil, dan kelima dengan malam yang berjalan. Jadi bersumpah dengan 5 makhluk tadi. Maka kelimanya ketika Allah jadikan sumpah itu, ini bisa difahami oleh mereka yang memiliki akal, bahwasanya di sana memang ada hal yang patut diperhatikan. Adapun bagi mereka yang tidak mau memperhatikannya, menganggap ini nggak ada nilainya, untuk apa Allah bersumpah dengan itu, begitu. Tapi ketika bagi mereka yang mau menggunakan akalnya, maka mereka bisa mendapatkan bahwasanya di sana ada kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah bersumpah dengan makhluk tadi, apa yang Allah inginkan setelahnya? Maka Allah setelahnya itu menanyakan kepada kita selaku umatnya, atau kepada ya semua makhluk, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk negeri Iram, yang mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Para jamaah, setelah Allah tadi bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang luar biasa, maka ternyata kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan. Jadi pertanyaannya di sini bukan Allah bertanya, tapi Allah memberikan perhatian kepada kita, meminta kita memberi perhatian. Tidakkah kamu perhatikan apa itu? Bagaimana Allah telah berbuat kepada kaum Ad? Sudah pernah memperhatikan, Pak Jamaah? Allah tanya, sudahkah kita memperhatikan bagaimana Allah berbuat kepada kaum Ad? Sudah pernah? Ditanya nih sama Allah Ta'ala. Sudah pernah belum? Ya. Baik. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Ya, kaumnya Nabi Hud. Apa keistimewaannya kaum Ad ini berjamaah? Ya, kalau disebutkan di dalam ayat ini Irama dzatil imad, yaitu mereka yang menempati negeri Iram, ya, kampung Iram atau suku Iram, yang mereka itu memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi luar biasa. Nah, kehebatannya kaum Ad ini luar biasa mereka para jemaah. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka. Mereka itu diberi fisik yang kekar, yang besar, yang kuat, yang kokoh, dan mereka ya memiliki kemampuan yang luar biasa. Selain kuat secara fisik juga memiliki kemampuan yang hebat gitu ya. Sehingga saking hebatnya mereka itu, ketika mereka bangun bangunan yang tinggi-tinggi itu bukan karena memang butuh, tidak, tapi hanya karena bangga-banggaan aja. Karena bangga-banggaan.
Sehingga Allah sampai menyinggung mereka, misalkan dalam surat Asy-Syu'ara, Allah menyatakan atabenuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah itu bangunan yang tinggi untuk main-main saja? Kan gitu. Jadi mereka bikinnya seperti itu bukan karena keperluan, tapi karena hanya bangga-banggaan aja. Lalu Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu memberikan nikmat yang luar biasa. Di antaranya Allah berikan kepada mereka ya tanah yang subur, hasil kekayaan yang melimpah, ya, dan mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang luar biasa. Ini tentu membutuhkan biaya, kan, biaya yang besar membuat seperti itu. Dan itu Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka ya mata air yang mengaliri mereka. Sehingga Allah sebutkan misalkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 133 134, Allah berfirman di sana, amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Ya. Allah telah menganugerahkan kepada kalian berupa binatang-binatang ternak, berupa keturunan yang banyak, dan juga kebun-kebun, dan juga mata air. Ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka itu sudah kuat, sudah hebat gitu kan. Terus kemudian diberikan banyak nikmat dalam hidupnya. Tapi kira-kira apa yang mereka lakukan para jemaah? Apakah kemudian mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Mereka justru malah menyembah kepada berhala. Dan kaum Ad ini termasuk kaum yang kedua dalam menyembah berhala. Setelah yang pertama itu kaumnya Nabi Nuh, yang kemudian mereka ditenggelamkan dengan banjir bah itu. Setelah itu, ya setelah semua habis, ganti generasi, muncullah generasi kaum Ad ini, yang kemudian mereka dengan segala yang mereka miliki, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih memilih untuk menyembah kepada berhala. Sehingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada mereka, ya, dan ini termasuk luar biasanya kaum Ad ini para jemaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Hud kepada mereka. Nabi Hud dijadikan nama surat. Lalu kemudian mereka memiliki tempat tinggal di bangunan yang tinggi-tinggi yang dikenal dengan Al-Ahqaf, itu juga disebut sebagai nama surat, kan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya mereka itu di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Agar kita menjadi pelajaran tentang kaum Ad ini, karena saking hebatnya mereka gitu kan. Saking hebatnya mereka itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada mereka untuk mengajak mereka kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka langsung menerima? Kira-kira kalau orang sudah mapan dengan kemapanan seperti itu, dengan kehebatan yang mereka miliki, terus tiba-tiba ada yang mengajak mereka untuk berubah haluan gitu, gampang nggak menerima kayak gitu? Ya sangat susah. Mereka tidak mau menerima. Ya, bahkan mereka ya istilahnya merendahkan, menghina Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan bahwasanya innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwasanya sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Jadi dikatakan Nabi Hud sebagai orang gila oleh mereka, ya. Dan mereka pun terang-terangan nggak mau beriman kepada Nabi Hud. Wa ma nahnu laka bimu'minin, kami nggak akan beriman kepadamu, nggak akan percaya kepada Nabi Hud. Ya. Saking sombongnya mereka gitu kan, mereka itu sampai menganggap saking hebatnya dirinya, dan mereka menganggap kalau misalkan Allah mau mengutus nabi kepada mereka, nggak mungkin nabinya dari kalangan manusia, nabinya dari kalangan para malaikat. Mereka mintanya seperti itu. Ya. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah fa inna bima ursiltu bi kafirun, dalam surat Fussilat ya. Sehingga mereka mengatakan kalau Rabb kami mengendaki, ya tentu dia akan menurunkan malaikat kepada kami. Dan dengan kami kepada kamu, dan kepada kamu yang kamu ajarkan itu kami kafir. Kamu nggak mau beriman dengan ajaran kamu Nabi Hud. Jadi mereka nggak mau beriman kepada Nabi Hud. Dan tentunya para jamaah, dengan segala kehebatan dan segala apa yang mereka miliki ini, ya naudzubillah ya, mereka akhirnya tidak mau beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya apa? Akibatnya ya Allah azab mereka. Allah turunkan dengan sisaan yang dahsyat, yang luar biasa. Apa di antara azabnya? Tadi mereka kan memiliki tanah yang subur kan itu kan, dengan mata air yang jernih, hasil tanaman yang melimpah. Allah jadikan itu kering kerontang, kering, paceklik. Akhirnya semua tanaman kering, mati, air mati, tidak ada air lagi. Mereka kekeringan. Sudah diazab seperti itu, diminta mereka untuk bertobat kembali kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka malah menantang-nantang kepada Nabi Hud agar segera didatangkan siksaannya. Sehingga kemudian ya apa yang terjadi? Ya maka kemudian ya Allah SWT benar menepati permintaan mereka. Sehingga datanglah awan gelap kepada mereka. Saat datang awan seperti itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka kemudian merasa takut dengan azab dari Allah? Tidak. Justru mereka malah merasa senang, merasa gembira. Mereka mengatakan bahwasanya hadza aridum mumtiruna. Jadi mereka menganggap bahwasanya itu adalah qalu hadza aridum mumtiruna. Mereka mengatakan ini adalah ya apa? Awan yang akan menurunkan hujan kepada mereka. Karena kan tadi sudah sudah kekeringan sekian lamanya kan. Jadi ketika didatangkan peringatan seperti itu, malah mereka merasa senang dengan datangnya awan seperti itu, awan hitam seperti itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Bal huwa mastajaltum bi. Bahkan awan itu isinya adalah azab yang kalian ingin untuk disegerakan kepada kalian. Apa itu? Rihun fiha adzabun alim. Di sana ada angin yang berisi siksa yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah dari Tuhannya. Surat Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25. Bentuknya seperti apa azab ini para jamaah? Azab yang turun kepada kaum Ad ini, maka tadi ya awan yang begitu datang itu membawa angin yang sangat dahsyat. Anginnya itu ya seperti ya kalau seperti sekarang mungkin kita lihat ada sambaran api gitu ya. Tapi di sana lebih daripada itu. Yang menimpa mereka itu Allah sebutkan sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Jadi Allah itu menimpakan angin kepada mereka itu selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Angin yang dahsyat, angin yang luar biasa, angin yang membinasakan. Maka karena datangnya angin yang begitu dahsyat itu, kamu bisa melihat kaum Ad itu pada waktu mati bergelimpangan, sehingga mereka seperti batang-batang pohon korma yang telah lapuk, yang telah kosong dari pucuknya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan kepada kita bahwasanya saking dahsyatnya badai angin yang menimpa kaum Ad ini diriwayatkan disampaikan oleh beliau bahwasanya angin ini sampai membelah dada mereka, sampai mengeluarkan isi perutnya, lalu kemudian mereka dibawa angin itu terbang, lalu kemudian dijatuhkan sehingga kepalanya itu terpecah. Ya, jatuhnya itu kepalanya dulu. Dijatuhkan dari langit itu kepalanya pecah, sehingga mereka sudah nggak memiliki kepala, hanya tinggal seperti onggokan ya bonggolnya batang kurma itu. Bergelimpangan mereka meninggal semuanya di sana. Itu adalah di antara bentuk dahsyatnya ya hukuman yang Allah berikan kepada kaum Ad ini. Jadi ini luar biasa para jemaah. Jadi coba sekarang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah itu menjelaskan kepada kita tentang kisahnya kaum Ad ini. Ya, mereka itu kan sempat menyombongkan diri ketika didakwai oleh kaum Nabi Hud itu. Mereka menyombongkan diri. Mereka sampai mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih dahsyat lagi kekuatannya daripada kami? Kan gitu. Ya,
Jadi mereka sampai nyombong seperti itu. Di dalam surat Fussilat mereka mengatakan fa ma'adun fastakbaru fil ard bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka itu berlaku sombong di muka bumi ini. Hingga kemudian sombongnya tentu tanpa kebenaran, kan? Sombong yang tidak benar. Dan mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapakah kekuatannya yang lebih dahsyat daripada kami? Mereka lupa bahwasanya mereka adalah makhluk yang lemah. Ada Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka tidak mengakui. Maka Allah menyatakan bahwasanya awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka itu adalah lebih dahsyat kekuatannya daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka kaum Ad itu terhadap ayat Allah mereka itu ingkar, mereka membangkang. Lalu apa balasan bagi mereka? Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat linudhiqahum adzabal khizy fil hayatid dunya wal adzabul akhirati ahza wa hum la yunsarun. Maka balasannya adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, meniupkan angin yang bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang penuh dengan kesialan bagi mereka. Untuk apa? Linudhiqahum, supaya mereka bisa mencicipi, ya masih cicipan, karena adab akhirat lebih besar, ya. Mencicipi apa? Adzabul khizy fil hayatid dunya, adab yang menghinakan dalam kehidupan dunia ini. Wal adzabul akhirati akhza, sedangkan adab akhirat itu jauh lebih menghinakan daripada kehidupan dunia ini, ya. Terus wahum la yungsor, dan di akhirat nanti mereka juga tidak memiliki seorang pun yang bisa menolong mereka. Jadi inilah para jemaah kaum Ad, saking ya sombongnya mereka sampai menyatakan tidak ada yang lebih kuat daripada mereka. Nah, lantas kemudian kalau ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang kisah kaum Ad seperti ini para jemaah, tentunya ini juga patut menjadi perhatian bagi kita. Apakah kemudian kekuatan kita itu lebih hebat daripada kaum Ad? Kira-kira lebih hebat atau tidak para jemaah? Ya, kaum Ad masih lebih hebat daripada kita. Allah tadi menyebutkan apa? Ya, kalau dalam lanjutan ayat ya, Iromadzatil imad Iromadzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah sampai menyebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Sampai bangunan yang mereka bangun itu belum pernah dibangun di negeri manapun seperti itu. Jadi menunjukkan saking hebatnya mereka, ya. Dan itulah kemudian kehebatan mereka itu tidak ada apa-apanya kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah hadirkan contoh seperti ini, orang yang jauh lebih kuat, orang yang jauh lebih hebat, itu kalau dia membangkang kepada Allah, hasil akhirnya bagaimana? Binasa. Terus, apakah kemudian kita yang sekiranya itu mungkin tidak sekuat mereka, tidak sehebat mereka gitu kan, masih mau kita menyombongkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau memang itu yang kita lakukan, apakah bukan kalau memang ada di antara kita, ya, atau orang-orang di masa kita ini yang berbuat sombong kepada Allah Ta'ala, ya maka tentu Allah lebih mudah untuk menghancurkan mereka. Ya, kalau di hari-hari ini kemarin kan sempat ada ramai berita kan gitu kan, ada seorang pimpinan yang menyatakan akan menjadikan negeri kaum muslimin sebagai neraka, ya. Baru beberapa hari setelahnya langsung Allah jadikan negaranya sebagai neraka, ya. Makanya tentu kita tidak bisa berbuat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang sudah kita pelajari ini, ya, terkait dengan kaum Ad dengan segala macam kehebatannya, ya, dan demikian juga apa yang telah mereka lakukan,
dan hasil akhirnya bagaimana, maka tentu ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita kisah-kisah seperti ini, ya ini adalah ibrah, sebagai ibrah, pelajaran buat kita. Tentunya apa? Tentunya kita mengambil pelajaran ya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tunduk kepadanya, ya kita tunduk. Tidak perlu kita menyombongkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita kemudian yang menganggap bahwasanya diri kita hebat apapun posisi kita, apakah kita ini seorang yang kaya raya, ataukah seorang pejabat, ataukah seorang yang pintar, ataupun yang lainnya, tidak layak kita menyombongkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita tahu bahwasanya sombong itu adalah dosa pertama yang menjadikan iblis diusir dari surga, kan gitu ya. Nah, makanya dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dijelaskan di sana bahwasanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji, ya, sebutir kecil dari rasanya kesombongan. Dengan sekecil apapun kesombongan dalam hati itu menjadikan seorang tidak bisa masuk surga. Maka untuk itu ya mari kita bersihkan hati kita, kita hindarkan dari segala macam bentuk kesombongan. Seperti apa sih kesombongan itu? Kesombongan itu bukan maknanya bahwasanya orang yang selalu pakai pakaian bagus, pakai kendaraan bagus, tidak seperti itu. Makna kesombongan itu kata Rasulullah SAW adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu dia menolak kebenaran, yang menolak Quran dan hadis, ya, dan juga meremehkan orang lain. Jadi meremehkan orang lain itu termasuk bagian dari kesombongan. Tapi para jemaah, ya mungkin sekian dulu apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan tentunya dengan apa yang sudah kita pelajari terkait dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan malam yang 10 tadi, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita nanti di bulan Ramadan untuk bisa mengisi 10 malam hari terakhir dengan berbagai macam ibadah dan menjadikan kita termasuk di antara hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Dan demikian juga dengan kisahnya kaum Ad dan negeri Iram ini, maka suka menjadi pelajaran buat kita bahwasanya tidak ada yang layak untuk kita banggakan, tidak ada yang layak kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para jemaah sekalian, dan semoga Allah Ta'ala menerima dari kita menjadi amal soleh yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد